Oh, keluar dulu ya. Oke, sudah direkam. Sekarang kita share screen. Bismillah, mudah-mudahan nggak ngeheng lagi tengah jalan. Ngeheng nggak ada co-hostnya. Saya ini backup pakai ini deh. Backup pakai handphone. Hmm, Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. pagi, pagi, pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, seperti biasa kita di awal harus semangat pagi. Kenapa pagi? Karena semangat untuk pemberantasan korupsi tidak boleh mengenal kata siang, malam, apalagi sampai tertidur. Karena korupsi bermain-main dengan waktu. Korupsi tidak mengenal dengan waktu. Mau jam 2 malam, jam 2 pagi, tetap mereka selalu berusaha untuk gimana caranya biar nggak ketahuan. Gitu. Ketika di rutan pun dulu mungkin Master Rizky bisa sharing jam berapa paling pagi nerima tahanan gitu ya, nggak kenal waktu, bahkan berhari-hari nggak pulang pun sudah biasa gitu. Karena semangat kita harus selalu pagi. Oke, teman-teman, selamat datang, selamat bergabung. Kali ini sudah pertemuan ketiga di kelas online Pendidikan Integritas dan Anti Korupsi Garuda Muda Berintegritas Angkatan Pertama. Kali ini pertemuan ketiga, Sabtu 19 September 2020. Kemarin sudah berkenalan ya, ini profil singkat aja. Tadi mau saya hapus sebenarnya, tapi ngikut. Ya udah nggak apa-apa lah, biar ada rekamannya lagi. Sudah pada kenal semua ya, karena ini kan yang dari kemarin ya, nggak ada yang baru kan di ruangan ini. Saya Suci Raharjo, kali ini akan membawakan materi tentang delik tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Jungto 20/2001. Serta nanti ada studi kasusnya antara perbedaan gratifikasi, suap, dan penyuapan. Suap dan pemerasan, maaf. Oke, di materi yang pertama kita mulai pengenalan karena kita berbicara undang-undang tentang pasal, jadi kita harus mengenal dulu. Mungkin di sini ada yang dari hukum ya. Kalau yang dari hukum saya nggak perlu menjelaskan lagi, cuma mungkin buat refresh saja. Ini pengertian delik. Delik berasal dari bahasa Latin, yaitu delictum, yang artinya kesalahan, kegagalan, kerusakan, atau pelanggaran bahasa sekarangnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, KBBI, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tidak pidana. Jadi, kalau undang-undang itu berupa tindak pidana, undang-undang apapun itu, ya salah satunya undang-undang tidak pidana korupsi, itu disebut pelanggaran delik. Ini pengertian delik menurut ahli, tapi intinya dari sekian banyak pengertian delik menurut ahli, delik itu suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Ya, jadi apabila undang-undang mengatakan tidak boleh, ya kita harus mengikuti. Jadi perbuatan itu dilarang undang-undang karena merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan pelakunya apabila melakukan juga, sudah dilarang sama undang-undang tapi melakukan juga, pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
baik itu pidana penjara maupun pidana denda. Oke, ini latar belakang tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Untuk tindak pidana korupsi kemarin sudah dijelaskan ya di pertemuan pertama dan pertemuan ketiga oleh Master Rizky juga, apa dan bagaimana korupsi itu terjadi, terus bagaimana upaya pemberantasannya, baik mulai dari sarana penal, sarana non-penal gitu ya, penindakan dan pencegahan. Terus ada satu tindak pidana lagi, ini namanya tindak pidana pencucian uang. Ini juga sama-sama extraordinary crime, teman-teman. Tindak pidana pencucian uang ini intinya adalah ketika kita melakukan suatu kejahatan, yang dari kejahatan itu kita mendapatkan suatu keuntungan, atau suatu aset, atau suatu pendapatan dari sebuah kejahatan itu, namun kepemilikan dari keuntungan yang kita dapatkan itu kita alihkan ke nama orang lain. Contoh saya korupsi nih. Master Rizky di sini abang saya, abang kandung saya misalkan. Nah, ketika saya korupsi kan saya dapat sebuah keuntungan nih, taruhlah 1 miliar. Nah, 1 miliar ini tidak saya ambil sendiri. 1 miliar ini saya belikan rumah atas nama Master Rizky. Itu namanya tindak pidana pencucian uang. Kalau nanti misalkan Master Rizky ini tahu sebenarnya bahwa uang yang saya pakai 1 miliar itu yang untuk membeli rumah atas nama dia ini berasal dari tindak kejahatan, tapi dia tidak menolak, atau dia mendukung, atau dia membantu, Master Rizky pun bisa dikenakan tindak pidana pencucian uang, selain saya yang inisiatornya. Gitu ya. Itu untuk tindak pidana pencucian uang. Dan baik itu tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang, ini merupakan extraordinary crime. Kemarin sudah dibahas di pertemuan sebelumnya tentang extraordinary crime. Ada beberapa ciri, kita untuk nge-refresh lagi aja. Yang pertama, berpotensi dilakukan oleh siapa saja. Jelas, ini korupsi bisa dilakukan siapa saja. Seperti penjelasan saya kemarin, kalau misalkan tindak pidana yang lain, seseorang itu harus punya naluri untuk melakukan itu. Contoh misalkan pembunuhan. Seseorang harus punya naluri untuk membunuh, baru bisa melakukan tindak pidana pembunuhan. Kalau misalkan dia sama ayam aja takut, gitu ya, sama ayam, motong ayam sendiri takut, atau misalkan motong lele takut, ngelihat darah sedikit, nggak usah motong ayam, motong lele gitu. Misalkan jatuh berdarah gitu ya, ngelihat darahnya dia sendiri takut, itu nggak ada bakat tuh, nggak ada cerita dia bisa melakukan tindak pidana pembunuhan gitu. Jadi orang itu harus punya feel dulu, harus punya bakat dulu untuk melakukan tindak pidana itu. Berbeda dengan korupsi. Seperti kita yang sudah sampaikan, kita pelajari bersama kemarin, korupsi ini bisa dilakukan oleh siapa saja, mulai dari anak kecil misalkan, sampai dengan kalangan profesional seperti teman-teman ini. Contoh apa sih korupsi yang dilakukan sama anak kecil? Misal anak saya gitu ya. Anak saya disuruh beli misalkan suruh beli telur yang setengah kilonya 12.000, sekarang dikasih duitnya 15.000, kembaliannya 3.000 nggak dibalikin ke saya. 3.000-nya langsung dibelikan jajanan sama dia tanpa izin. Korupsi sesimpel itu gitu, teman-teman. Terus atau mungkin sesimpel teman-teman jalan di suatu jalan terus menemukan suatu barang yang barang itu berharga, tapi tidak berupaya untuk mengembalikannya. Nggak nyari tahu dulu nih siapa nih yang punya nih. Ini bukan hak saya. Korupsi sesimpel itu dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Terus yang kedua, random target dan random victim. Target dan korbannya ini bisa siapapun gitu. Walaupun korbannya nggak merasa. Seperti saya sampaikan, mungkin kalau ditanya di sini ada nggak sih yang merasa jadi korban korupsi? Ah, enggak lah. Atau kita tanya ke masyarakat luas gitu ya, kenapa sih teman-teman kok apatis sama korupsi? Oh, itu kan korupsi urusan KPK, itu kan korupsi urusan penegak hukum, polisi, kejaksaan. Kita nggak usah lah ikut-ikutan masyarakat biasa gitu ya. Loh kenapa? Ya kan saya juga nggak ada sangkut pautnya gitu. Nggak sadar mereka kalau menjadi korban korupsi. Tapi kalau ditanya, pernah nggak sih ada teman-teman yang ketika ngurus KTP atau KK ke kelurahan,
ada oknum yang malah meminta gitu. Baru-baru ini ada tersebar video di netizen gitu ya, ada di salah satu kantor kelurahan di suatu daerah yang oknumnya itu benar-benar meminta. Jadi dia menawarkan ada mau cepat atau mau lama. Kalau mau lama ya sudah kayak gini aja gratis kok Pak gitu. Tapi kalau mau cepet ya mohon pengertiannya. Pas ditanya berapa, ya sudah 50.000 aja gitu. Itu jelas masih ada di negara kita gitu ya. Terus ketika ditanya lagi, ada nggak sih teman-teman yang jalanan yang mau ke arah rumahnya itu rusak gitu ya, jalanan berlubang, atau misalkan ada nggak sih jembatan yang dekat rumahnya, sekitar rumahnya itu ambrol, jatuh gitu ya, yang itu mencelakakan masyarakat yang lewat gitu. Nah, tanpa kita sadari itu juga merupakan suatu efek dari terjadinya korupsi. Kenapa? Karena mungkin saja jalanan yang berlubang itu berlubang sebelum waktunya karena komposisi-komposisi bahan bangunan yang dipakai untuk membangun jalan dan jembatan tersebut itu dikorupsi. Semen yang harusnya kadarnya sekian diganti dengan kadar yang jauh lebih rendah gitu. Itu lagi-lagi efek dari terjadinya korupsi. Terus kerugiannya besar dan meluas. Kemarin sudah kita sampaikan juga terkait dengan biaya sosial korupsi, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat, biaya sosial korupsi, biaya akibat korupsi itu lebih besar. Karena di situ ada nilai investasi. Misalkan korupsi tahun 2010 misalkan, sekarang sudah di 2020, 10 tahun, tentunya ada nilai investasi yang berkembang di situ. Dan tentunya biayanya semakin lama nggak ketahuan, itu semakin besar dan berkembang gitu ya. Belum lagi kita berbicara tentang biaya penindakan, biaya pencegahan, dan biaya lain-lainnya di teori biaya sosial korupsi gitu ya. Terus terorganisasi atau oleh organisasi. Jadi ini biasanya nggak mungkin berbuat sendiri ketika berbicara korupsi gitu ya. Ketika berbicara korupsi, dia pelakunya bukan sendiri. Kalau tindak pidana lain mungkin saja bisa sendiri gitu. Tapi kalau kita berbicara korupsi, dia nggak akan sendiri gitu. Kasus apapun misalkan, kalau suap sudah pastilah ada pemberi dan penerima. Misalkan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, nanti akan disampaikan apa aja sih yang termasuk dengan tindak pidana korupsi gitu ya. Misalkan penyalahgunaan wewenang, walaupun dia melakukan sendiri terkait dengan jabatan dan wewenangnya, tapi tentunya di situ dia ada yang diuntungkan, gitu ya. Lagi-lagi dia tidak bertindak sendiri, ada sesuatu yang diuntungkan dari situ. Oke, kita lanjut. Sudah keluar belum? Ini di saya masih ngeheng nih. Belum. Belum, Master. Belum, Mbak. Belum. Coba sebentar, guys. Stop share. Hmm. Oke, mohon maaf ya, ini
kapasitas laptopnya kayaknya udah keberatan ini. Kirim ke saya Mas Uci. Nanti saya yang bantu share screen apa gimana? Oke, bentar. Gak apa-apa deh, kita lanjut dulu. Nanti kalau kepotong lagi baru kita... Oke. Boleh. Oke, yang terakhir bersifat lintas negara tadi ya, extraordinary crime. Karena ini bisa saja mereka melarikan diri ke luar negeri untuk menghilang gitu ya. Contoh terakhir kasus yang viral kemarin, kasusnya Joko Chandra ya. Dan itu pasti dia nggak akan sendiri. Dia ada oknum-oknum yang bermain di dalamnya gitu ya. Kita lihat saja perkembangan kasusnya Joko Chandra. Apakah kejaksaan bisa independen dalam menangani itu dan apakah KPK bisa ikut serta melakukan penanganan perkara tersebut karena ada fungsi koordinasi dan supervisi di KPK. Nah, sekarang kita lanjut ke pengenalan. Kalau misalkan teman-teman tahu ada suatu tindak pidana korupsi gitu ya, kemana sih harus melaporkannya? Kemarin sudah dijelaskan sama Master Rizky ya, saya review sedikit lagi. Teman-teman kalau misalkan menemukan nanti suatu tindak pidana yang berhubungan dengan korupsi yang nanti akan saya jelaskan gitu ya, teman-teman bisa datang langsung ke pengaduan masyarakat KPK, disingkat DUMAS namanya, pengaduan masyarakat KPK. Alamatnya di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kafling 4, Jakarta Selatan. Atau sekarang KPK sudah punya call center sendiri di 198, tapi ini hanya ada di jam kerja saja ya, dari jam 8, terus istirahat jam 12 sampai dengan jam 5 sore. Atau bisa ke 2557-8398. Nanti yang ngangkat call center juga, nanti bisa langsung disampaikan terkait pengaduannya. Atau by email bisa ke pengaduan@kpk.go.id, atau ada aplikasinya, bisa dibuka kws.kpk.go.id. Dan yang mesti teman-teman pahami bahwa jangan khawatir, jangan takut kalau misalkan dalam menangani pengaduan ini bocor ke orang lain. Selama teman-teman tidak berisik, tidak post gitu, panjat sosial, teman-teman habis laporin kasus, teman-teman update status, wah habis dari KPK nih ngelaporin kasus gitu ya, wah itu jangan, bahaya, membahayakan teman-teman. Identitas teman-teman dilindungi oleh KPK, jadi pelapornya pun itu dilindungi semuanya. Dan selain pelapor, dia tidak bisa mengetahui perkembangan proses laporannya itu. Jadi hanya disampaikan kepada pelapor yang bertanda tangan di surat laporan yang diberikan oleh KPK. Nah, kita bahas lagi kemarin yang disampaikan buat mereview. Kemarin sudah disampaikan sama Master Rizky sebenarnya di pasal 11 ayat 1 Undang-Undang KPK yang baru, Undang-Undang 19 tahun 2019, itu ada dua yang dapat ditangani oleh KPK. Jadi tindak pidana korupsi ini ada dua yang bisa ditangani sama KPK. Yang pertama, melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh dua oknum tadi, oknum penegak hukum atau oknum penyelenggara negara gitu ya. Jadi orang lain yang berkaitan pun bisa kena. Jadi bukan, oh itu kan khusus pegawai negeri, penyelenggara negara, saya kan swasta gitu kan, atau saya kan masih mahasiswa, saya kan masih pelajar. Lo bisa lo kena kalau misalkan teman-teman berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kedua oknum ini. Ini yang bisa ditangani KPK. Terus yang kedua menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Jadi ini syaratnya yang bisa ditangani sama KPK. Terus selanjutnya,
bukti permulaan yang cukup untuk mendukung laporan. Nah, jadi teman-teman ketika melapor juga harus melengkapi bukti permulaan. Jadi tidak hanya datang, Pak, saya mau ngelaporin, misalkan saya mau ngelaporin Pak Rizky Amri, Pak. Dia salah satu pejabat di BPIP. Kemarin saya ngelihat kayaknya terima suap dia, Pak. Loh, terus mana buktinya, kata siapa? Ya, saya katanya, Pak, gitu. Nggak ada, nggak bisa kalau katanya. Jadi harus bukti yang otentik, setidaknya yang patut diduga teman-teman tahu bahwa dia menerima suap gitu misalkan. Entah pembicaraan, rekaman pembicaraan, atau misalkan rekaman video, atau misalkan bukti kalau misalkan dia menerima suap, buktinya apa gitu, kalau ditransfer kita harus dapat transferannya. Ini bukti permulaan awal aja, nanti bukti pengembangannya bagian KPK yang akan cari tahu untuk bukti-bukti lengkapnya. Ini bukti awal saja yang kita gunakan. Oke. Wah, error lagi nih, benar. Aduh. Aduh. Nah, kalau kayak gini kelihatan nggak ya? Kalau kayak gini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, saya kayak gini aja ya. Terus format pengaduan yang baik. Format pengaduan yang baik setidaknya harus dilengkapi, jangan asal saja gitu. Dilengkapi dengan apa? Pengaduan sebaiknya disampaikan secara tertulis, baik itu datang langsung ke KPK atau melalui aplikasi tersebut, KWS, atau email juga boleh. Dan dilengkapi dengan identitas pelapor. Nah, siapa yang melaporkan? Identitas selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya. Terus selanjutnya kronologisnya bagaimana? Terus dilengkapi juga dengan bukti permulaan yang tadi, nilai-nilainya berapa, terus sumber informasinya dari mana, terus jika sudah ditangani sama KPK, atau jika sudah ditangani oleh aparat penegak hukum lain, disampaikan juga, biar nanti KPK bisa melakukan supervisi, koordinasi, dan supervisi. Terus laporan pengaduan yang penting, yang paling penting nih, tidak boleh dipublikasikan ke manapun juga, kalau bisa termasuk keluarga, gitu ya, karena kita nggak tahu siapa yang menyusupkan seseorang ke dalam keluarga kita. Ya, ini kalau ini pembahasannya terkait dengan intelijen nih. Kalau di teori intelijen itu siapapun patut dicurigai, bahkan itu termasuk keluarga kita, istri kita sendiri pun patut dicurigai kalau di dunia intelijen, gitu ya. Terus di sini ada identitas pelapor, identitas lengkap termasuk fotokopi KTP dan identitas lainnya. Dan tidak perlu khawatir karena KPK memberikan garansi perlindungan bagi pelapor, gitu ya. Asal yang tadi jangan pansos habis laporan di-upload di Instagram, di-upload di Facebook gitu ya. Itu mah sama saja nyari mati. Pasti yang dilaporin bakal ngancem dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kelihatan ya. Ini alur proses penanganan tindak pidana korupsi. Jadi kursor saya kelihatan ya, teman-teman ya. Agak di zoom digedein dikit lagi kali, Master. Gedein dikit. Biar kelihatan nanti. Segini kelihatan? Masih belum. Apa mata saya udah ini ya? Nah, mendingan. Oke, kursor saya kelihatan ya. Kelihatan. Nah, ini bermulai dari sini. Dari masyarakat menemukan tindak pidana korupsi yang tadi.
Soalnya kenapa ini mesti saya sampaikan? Karena banyak masyarakat di luar sana yang bilang bahwa KPK kok lama sekali ngusut kasus begitu aja gitu. Apakah nggak bisa gitu ya? Terus gimana sih kinerja KPK kok nggak bisa menyelesaikan kasus-kasus yang ada gitu? Dan orang-orang di luar sana belum tahu terkait dengan proses dan alur penanganan korupsi yang ada bagaimana gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman, mulai dari masyarakat yang tadi, teman-teman masyarakat memiliki dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan ke KPK, ini lihat yang garis hitam, ini masuk ke bagian pengaduan masyarakat. Bagian pengaduan masyarakat melakukan verifikasi, baik itu verifikasi terbuka maupun tertutup. Jadi ada tim yang terbuka, datang resmi gitu, pakai surat tugas, pakai identitas. Ada juga yang tertutup, melalui fungsi intelijen, melakukan full bucket, pengumpulan bahan keterangan. Untuk mengecek apakah tindakan tersebut benar tindak pidana korupsi, dan kalau memang benar tindak pidana korupsi, apakah tindak pidana korupsi tersebut bisa ditangani oleh KPK, memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang bisa ditangani sama KPK, yang pasal 11 ayat 1 tadi. Nah, jika misalkan bisa ditangani sama KPK, ini kita lanjut ke penyelidikan. Tapi kalau misalkan dia tindak pidana korupsi, tapi nggak bisa ditangani sama KPK, ini dilakukan upaya koordinasi dan supervisi ke aparat penegak hukum lain. Jadi dikorsupkan koordinasi dan supervisi ke penegak hukum lain, biar penegak hukum lain yang menangani. Terus kalau misalkan dia bukan tindak pidana korupsi gitu ya, dan apalagi tangan sama KPK, tindak pidana korupsi aja bukan, itu dikembalikan lagi ke pelapornya. Dibalikan lagi ke pelapornya. Ini maksimal 30 hari kerja, teman-teman. Gitu ya, pasti pelapornya disampaikan, ini sejauh mana perkembangan kasusnya. Nah, kalau misalkan dia memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan dapat ditangani sama KPK, teman-teman di pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, ini melakukan yang namanya ekspos bahasanya kalau di KPK. Kalau di umum lebih dikenal dengan gelar perkara. Jadi gelar perkara dihadiri seluruh unsur, mulai dari pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pimpinan. Minimal 3 pimpinan dari 5 pimpinan gitu ya. Kenapa pimpinan ganjil? Untuk penghitungan suara. Harus pimpinan suara lebih besar dari 5 orang tersebut. Jadi 3/2. Dan kalau misalkan dari gelar perkara tersebut memang sudah sepakat, oh ya memang benar ini tindak pidana korupsi dan bisa kita tangani, bisa ditangani sama KPK, baru naik ke penyelidikan. Ya. Naik ke penyelidikan sini. Nah, penyelidikan itu apa sih? Ini ada di ujung sebelah kanan atas ini. Ada definisi penyelidikan berdasarkan pasal 1 angka 5 di Kitab Hukum Acara Pidana, KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Ya, jadi untuk dapat dilakukan penyidikan harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Sama di penyelidikan pun ada terbuka, ada tertutup. Yang tertutup itu teman-teman siluman yang ada di KPK, kita menyebutnya tim S, tim siluman gitu ya. Bahkan kita sendiri pun sebagai pegawai itu nggak kenal siapa mereka gitu, kita nggak tahu. Ada yang terbuka ini penyelidik mendatangi kantornya untuk melakukan penyelidikan resmi dengan surat tugas, surat perintah, atau bahkan saksi dan calon tersangkanya ini dipanggil. Dan pelapornya juga mungkin bisa saja dipanggil ke proses penyelidikan, di berita acara dilakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan. Nah, setelah proses penyelidikan ini selesai, dapat minimal 2 alat bukti, gitu ya, karena syaratnya itu minimal 2 alat bukti. Dan tim penyelidik yang menangani kasus ini sudah sepakat bahwa ini bisa dilakukan penyidikan. Sebelum naik ke penyidikan, lagi-lagi ekspos dilakukan, teman-teman. Jadi nggak bisa langsung naik, ekspos dilakukan
dengan tim yang sama dari sebelumnya gitu ya, sampai penuntut umumnya pun hadir dan minimal 3 pimpinan untuk menyepakati apakah sudah bisa naik ke penyidikan dan siapakah calon tersangkanya gitu ya. Kalau sudah diputuskan, oh ya benar ini dua alat buktinya ada, calon tersangkanya ada, baru dinaikkan ke penyidikan dan dilakukan penetapan tersangka, siapa tersangkanya. Gitu ya. Nah, di proses penyidikan ini melakukan pengembangan lebih lanjut dari data-data tadi, dari bukti-bukti tadi yang dikumpulkan mulai dari pengaduan masyarakat sampai dengan penyelidikan, oleh penyidik dilakukan penelusuran lebih dalam lagi. Kalau bahasa di undang-undang ya, di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu adalah, bentar ada yang masuk, rangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya, gitu ya. Jadi di sini lebih dijelaskan lagi, lebih diterangkan lagi. Dan di sini tadi kan di bawah sudah adalah 2 alat bukti dan di sini dinaikkan tersangka. Nah, setelah dilakukan proses penyidikan sama baik terbuka maupun tertutup penuntut umum namanya P21 hukumnya. P21 ini adalah pemberitahuan bahwa berkas sudah lengkap dan berkas serta tersangkanya siap diserahkan ke penuntut umum. Karena di KPK jadi satu, penyidik dan penuntut umumnya, jadi koordinasinya gampang. Nah, setelah itu dilakukan P22 istilahnya. P22 itu penyerahan tersangka dan juga berkasnya. Suara saya masih kedengaran ya, teman-teman? Kedengeran. Oke. Setelah itu dilakukan penyerahan tersangkanya, istilahnya P22. Di penuntut umum, nah bukti yang sudah dikumpulkan dari mulai pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, ini dijadikan suatu rangkaian di dalam berita acara. Itu kalau teman-teman lihat berita acara sama orang itu tingginya sama. Ya, mungkin Mas Teris tahu ya. Berita acara yang paling ringkas yang pernah saya lihat itu berita acaranya Bimanesh Sutarjo tuh, yang dokternya Setia Novanto. Itu yang paling singkat, itu tebalnya segini kalau nggak salah, berapa ratus halaman. Nah yang paling tinggi itu tingginya sebahu saya yang saya pernah lihat. Karena prosesnya nggak gampang dan nggak mudah gitu ya. Setelah penuntut umum benar-benar yakin, oh ya lupa, tadi dari penyidikan ke penuntutan, naik juga ada gelar perkara juga ya, ada ekspos juga, sama dihadiri oleh minimal 3 pimpinan dan seluruh tim gitu ya. Kalau sudah yakin dan siap untuk dinaikkan ke penuntutan, terus nanti penuntutan siap melakukan persidangan, baru dilanjutkan ke penuntutan. Nah, proses penuntutan sebagaimana dalam pasal 1 angka 2 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, definisinya adalah tindakan penuntutan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan. Jadi yang mengadilkan ini yang menuntut ini si jaksa penuntut umum. Yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa atau diputuskan oleh hakim. Nah, kalau sudah lengkap berkasnya, baru jaksa penuntut umum mendaftarkan persidangannya ke pengadilan negeri, pengadilan tipikor. Nanti tim PN yang melakukan proses persidangan, hakim melakukan verifikasi ulang dari awal lagi. Hakim akan mengecek dari awal lagi, dan akhirnya adalah finalisasinya adalah keyakinan hakim. Jadi kenapa sih hakim dibilang wakil Tuhan di muka bumi? Karena hakim harus memutuskan berdasarkan keyakinannya. Dia yakin nggak nih kalau si terdakwa ini melakukan tindak pidana yang benar-benar terjadi tindak pidananya dan buktinya juga benar-benar ada gitu. Ini hakim harus mengecek ulang dari awal, makanya proses persidangan itu lama. Gitu ya. Kalau misalkan sudah berkekuatan hukum tetap, baru dilanjutkan ke yang garis merah ini. Kalau sudah putusan gitu ya, putusan terus si terdakwanya nggak mau banding, si hakimnya nggak mau
jaksa penuntut umumnya nggak banding sesuai dengan tuntutan gitu ya, baru hakim akan memutuskan ingkrah namanya. Perkara putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Setelah itu baru hakim memerintahkan jaksa eksekusi untuk melakukan eksekusi. Penahanan sesuai dengan hukuman yang diberikan oleh hakim. Kalau misalkan keberatan, jaksanya keberatan atau terdakwanya keberatan, ada upaya hukum lain. Dari mulai banding sampai dengan peninjauan kembali. Itu diberikan hak untuk melakukan upaya hukum lain kalau misalkan nggak puas atau keberatan. Baru nanti setelah perkaranya putus, udah final, eksekusi. Oke, nyampe di sini ada pertanyaan teman-teman, silakan. Kita langsung ini aja ya, biar step by step-nya teman-teman dapat paham. Oke. Selanjutnya, ini adalah penyelenggara negara. Tadi ingat di pasal 11 ayat 1, Undang-Undang 19/2019 tentang KPK, yang perubahan kedua, ada menyatakan melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara atau masyarakat umum yang berkaitan dengan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Nah, definisi dari penyelenggara negara tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini definisi penyelenggara negara. Siapa saja sih yang dimaksud dengan penyelenggara negara? Ini ada di sini. Dari mulai pejabat di lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, ada pejabat negara lainnya, duta besar, wakil gubernur, bupati, sampai dengan paling rendah itu kalau tingkat di pemerintahan, pimpinan pemerintah itu wali kota dan wakilnya, itu masih bisa ditangani sama KPK gitu ya. Tapi kalau misalkan camat atau kepala desa atau kepala kelurahan, lurah, itu kalau dia berdiri sendiri tidak bisa ditangani sama KPK. Kalau dia aktor intelektualnya, aktor paling topnya gitu ya, tidak melibatkan aparat atau penyelenggara negara di atasnya, itu tidak bisa ditangani sama KPK. Tapi kalau dia merupakan rentetan kasus dari penyelenggara negara yang ada di atasnya, sampai dengan ke desa atau mungkin sampai dengan ke RT gitu ya, itu bisa turut serta namanya, bisa masuk juga ditangani oleh KPK. Beberapa kepala desa juga pernah ada yang ditangani sama KPK. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bicara tentang delik tindak pidana korupsi. Tadi delik sudah disampaikan di awal ya, delik itu apa. Dan sekarang kita bahas delik tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu apa aja sih gitu ya. Masyarakat ini saat ini kan lebih menilai bahwa korupsi itu kerugian keuangan negara gitu ya. Korupsi itu lo ngambil uang negara berarti korupsi gitu ya. Sedangkan korupsi bukan hanya kerugian keuangan negara saja, bahkan dari 13 pasal yang dirumuskan nanti ke dalam 7 macam perbuatan utama ini, hanya ada 2 pasal yang mengatakan bahwa korupsi adalah kerugian keuangan negara. Jadi hanya dirumuskan di 2 pasal korupsi kerugian keuangan negara. Selebihnya itu lebih ke bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana tindakan kita. Oleh sebab itu, makanya di beberapa perguruan tinggi dan di beberapa jenjang pendidikan, mata kuliah atau mata pelajaran pendidikan anti korupsi ini diinsersi ke mata kuliah dan mata pelajaran lain. Contoh kalau misalkan saya ngajar di STAN, itu digabung antara etika dan pendidikan anti korupsi. Jadi etikanya dulu kita doktrin, etikanya dulu kita tanamkan, setelah etika berjalan mulus, baru tentang tindak pidana korupsinya. Begitu kalau di STAN. Kenapa etika dan tindak pidana korupsi ini harus berjalan beriringan? Karena hanya yang tadi saya sampaikan, hanya ada 2 pasal yang bicara bahwa korupsi ini kerugian keuangan negara. Selebihnya berkaitan dengan attitude, selebihnya berkaitan dengan sikap, perilaku, dan tingkah laku. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Sebelum kita masuk ke delik-delik yang ada di dalam undang-undang Tipikor, kita bahas tertangkap tangan dulu nih.
definisi tertangkap tangan di pasal 1 angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mungkin teman-teman sering lihat ya, operasi tangkap tangan, ada OTT di KPK, operasi tangkap tangan di KPK gitu. Tapi definisi operasi tangkap tangan sendiri ini masih di masyarakat ini masih belum jelas. Apa sih sebenarnya tangkap tangan gitu ya? Nah, ini definisi di undang-undangnya. Di pasal 1 angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau sedang segera sesudah beberapa saat. Nih, mohon dicermati kalimatnya ya. Sedang melakukan jelas lah gitu ya. Kita nggak debatable di situ. Tapi kalimat selanjutnya, kalimat sambungannya atau sedang atau dengan segera ya, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Nah, paham ya maksudnya di sini ya? Sesudah dengan segera beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, gitu ya. Jadi tindak pidana itu nggak terbatas hanya pada saat dilakukan, ketangkap gitu. Itu tidak. Tapi sesaat sesudah tindak pidana tersebut dilakukan, atau sesaat kemudian setelah diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang tersebut bahwa orang tersebut yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Itu definisi tertangkap tangan. Jadi ada upaya yang dilakukan oleh tangkap tangan dilakukan oleh KPK itu jelas sudah memenuhi kriteria. Kan ada yang bilang itu tangkap tangan apaan, orang perbuatannya kapan, di mana gitu, tapi tangkapnya di mana ya bukan tangkap tangan. Loh, Anda nggak baca definisi tertangkap tangan di KUHP itu apa? Ini definisinya. Itu ya. Sampai di sini jelas ya. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung ditanyakan, nanti langsung dipotong aja, izin nanya gitu ya. Nah, ini adalah 30 bentuk tindak pidana korupsi yang dirangkum menjadi 7 macam dari 13 pasal. Dalam Undang-Undang 3199 Jungto 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ada 13 pasal yang di dalamnya itu kalau diruntut dari pasal-pasal tersebut ada A, B, C segala macam itu ada 30 bentuk. Tapi kita pusing tuh ngapalinnya, banyak banget soalnya. Biar kita nggak pusing ngapalinnya, disederhanakan menjadi hanya 7 saja, teman-teman. Yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Yang tadi saya sampaikan. Merugikan keuangan negara. Jadi apabila ada keuangan yang negara yang dirugikan di sini, ini masuk ke delik ini. Yang kedua adalah penggelapan dalam jabatan, teman-teman. Jadi penggelapan dalam jabatan ini adalah ketika teman-teman menduduki suatu jabatan, dan teman-teman punya kuasa atas jabatan yang diduduki tersebut, lantas teman-teman memanfaatkan jabatan tersebut untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik itu untuk diri teman-teman sendiri, maupun lingkungan teman-teman, maupun keluarga teman-teman, ataupun organisasi teman-teman, dari jabatan yang teman-teman duduki tersebut yang melanggar peraturan perundang-undangan. Itu disebut dengan penggelapan dalam jabatan. Terus yang selanjutnya yang ketiga suap menyuap, teman-teman. Suap menyuap ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut karena ini menarik dan ini yang sering terjadi di sekitar kita. Terus yang selanjutnya benturan kepentingan dalam pengadaan. Ini kalau teman-teman yang ada di instansi pemerintahan, yang di bagian pengadaan khususnya atau yang umumnya di bagian yang berkaitan dengan melakukan pengadaan yang berhubungan dengan pembelian atau pengadaan barang ataupun jasa dalam suatu instansi, ini ada benturan kepentingan di dalamnya, ini mesti hati-hati. Tapi karena di kelas ini kita membahas umum, kita tidak jabarkan tentang ini. Kita nanti akan menjabarkan tentang sesuai tadi yang judul di atas, suap menyuap, perbuatan pemerasan, dan gratifikasi. Terus selanjutnya ada perbuatan curang. Ini perbuatan curang sederhananya sih seperti kita beli beras gitu ya, beli beras 1 kilo, ternyata timbangannya nggak sekilo, kurang berapa gram gitu. Biasanya tuh kalau yang teman-teman atau suka yang belanja nih, di sini kalau ada ibu-ibu ke pasar, itu kalau saya sering nemenin istri
atau dulu nemenin orang tua belanja ke pasar, ya nggak semua sih tukang jualan kayak begitu gitu, tapi ada beberapa oknum-oknum yang di bawah timbangannya itu biasanya dikasih batu tuh biar lebih berat gitu ya, buat mengurangi timbangan. Sederhananya seperti itu perbuatan curang. Tapi ini dalam konteks organisasi atau instansi pemerintah. Jadi kegiatan-kegiatannya yang dilakukan di pemerintahan. Terus yang selanjutnya perbuatan pemerasan dan gratifikasi. Nanti akan kita jelaskan terkait dengan perbuatan pemerasan dan gratifikasi. Oke. Nah, ini detail pasal-pasalnya, teman-teman. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kerugian negara hanya ada di 2 pasal, pasal 2 dan pasal 3. Terus selanjutnya suap penyuap ini banyak, pasal 5, pasal 13, pasal 12, 11, 6. Terus penggelapan dalam jabatan ada di 8, 9, 10. Pemerasan ada di 12 EFG, perbuatan curang ada di pasal 7, ABCD, dan pasal 7 ayat 2 huruf H. Konflik kepentingan dalam pengadaan ada di pasal 12 huruf I, dan gratifikasi ada di 12B dan C. Nah, selain tindak pidana korupsi yang dibagi ke dalam 7 tadi, ada tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, dan ini ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga, teman-teman. Dan hati-hati, teman-teman, kalau teman-teman melakukan ini, gitu ya, ini bisa ditersangkakan juga untuk menghalang-halangi, gitu ya, untuk tidak kooperatif dalam mendukung upaya penyelidik dan penyidik melakukan penanganan tindak pidana korupsi. Apa saja? Yang pertama adalah merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Ini ada di pasal 21, teman-teman. Nanti mungkin Master Rizky bisa cerita nih, kalau merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, waktu itu ada kasus Dr. Bimanes Sutarjo dan Fredrik Yunadi. Ya, mungkin teman-teman ingat ada kasus Pak Setia Novanto gitu ya, Ketua DPR, yang mobilnya nabrak tiang listrik, terus tiba-tiba benjol segede bakpao di kepalanya gitu ya, yang padahal lecet juga enggak gitu ya. Nah, mungkin nanti Master Rizky bisa cerita nih, sedikit sharing nih, sedikit aja isinya aja. Master Rizky masih nyambung kan? Sedikit dengan ini nih, merintangi proses pemeriksaan. Sebenarnya ketika Dr. Bimanes Sutarjo dan Fredrik Yunadi itu, apanya sih, perbuatan apanya sih yang menghalang-halangi proses pemeriksaan? Monggo, Mas. Biar kita langsung ke praktek nih. Oke, baik Master Suci. Jadi dalam perkara Dr. Bimanes dan Fredrik ini, itu bersangkutan dengan tindak pidana korupsi EKTP yang dilakukan oleh Ketua DPR waktu itu ya, Setia Novanto dari fraksi Golkar waktu itu. Jadi banyak drama yang dilakukan oleh Setia Novanto yang itu seperti disetting oleh pengacaranya ya waktu itu, Fredrik Yunadi, dan dengan men-setting kecelakaan lah atau apalah, dan itu melibatkan juga dokter dari rumah sakit mana ya, kalau nggak salah rumah sakit di Permata Hijau kalau nggak salah ya, Mas Suci ya. Permata Hijau. Permata Hijau waktu itu mereka men-setting sebuah kejadian yang tidak sesuai dengan sebenarnya, dan itu melibatkan pihak rumah sakit dan dalam hal ini Dr. Bimanes Sutarjo, sehingga dia dianggap menghalang-halangi proses penyidikan karena membuat suatu setting kejadian yang tidak sesuai dengan sebenarnya untuk menghindari proses penyidikan, proses penanganan perkara yang dilakukan oleh Setia Novanto, sehingga dikenakanlah kedua orang ini dengan pasal perintangan penyidikan, sehingga keduanya ya masuk proses perkara hukum dan akhirnya sekarang di penjara. Fredrik Yunadi sendiri saat ini kalau nggak salah dihukum maksimal ya dalam tuntutan proses perintangan karena beliau sangat nggak kooperatif dalam proses persidangan waktu itu. Kalau nggak salah dihukum lumayan tinggi lah karena mereka, dan beliau terus melawan sehingga sampai proses banding atau kasasi kalau nggak salah gitu. Jadi nggak kooperatif sehingga selalu mengelak, melawan, atau
membantah apa yang dituduhkan, padahal bukti-bukti sudah ada. Dan sepengetahuan saya nggak cuma dokter pengacaranya Setia Novanto dan dokter Bimanes, ada satu lagi yang terakhir saya ketemukan itu Lukas, pengacara juga. Ini juga kasus kalau nggak salah terkait Edi Sindoro. Oh. Jadi Edi Sindoro ini dia yang mengarahkan Edi Sindoro ini untuk kabur ke luar negeri dan pindah warga negara waktu itu. Nah, ini ada sangkut pautnya juga dengan kalau nggak salah mantan sekjen MA Nur Hadi. Linknya ke situ. Ini salah kayaknya juga maksimal, dan beliau juga seperti layaknya pengacara pada umumnya ya berusaha melawan sebenarnya, cuman ya nggak kooperatif juga seperti. Oke. Prosesnya mungkin sepertinya masih berjalan atau sudah putus, kalau nggak salah sih sudah putus. Oke. Kurang lebih itu, Master. Baik, terima kasih. Jadi intinya jangan sekali-sekali kita menghalangi proses penanganan perkara korupsi atau penanganan perkara apapun itu, karena bisa berimplikasi pada diri kita juga. Oke, terima kasih Mas. Iya, buat pelajaran yang sangat berharga buat kita semua ya tentunya. Terutama yang kalau saya ikut langsung itu yang Dr. Bimanes Sutarjo sama Freddy Yunadi, karena ketika SN mau kita evakuasi dari rumah sakit RSCM gitu ya, itu kebetulan saya ikut tim evakuasi yang bawa Pak SN di dalam mobil tahanan. Jadi saya tahu persis kejadiannya itu gitu. Dan ini jadi pelajaran berarti juga buat saya gitu ya, bahwa ketika nanti kita mengalami suatu perkara yang berkaitan dengan hukum, apapun sebenarnya, tidak terkait dengan korupsi saja gitu ya, ya kita kooperatif lah sama aparat penegak hukum gitu ya. Kita berikan apa yang kita tahu, dan yang kita nggak tahu ya sudah, bilang tidak tahu gitu. Kooperatif saja, jangan coba-coba menghalangi proses penyidikan yang dilakukan. Oke, selanjutnya adalah tindak pidana lain, bank tidak memberikan rekening tersangka. Jadi ini bank harus mau tidak mau, kalau KPK sudah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan secara terbuka, ada identitas resmi, ada surat tugas resmi, ada surat permintaan resmi, bank wajib memberikan. Jadi makanya kenapa sih data teman-teman itu, data tersangka KPK itu terikot semuanya gitu ya. Tidak ada satupun yang tidak terikot, karena bank punya kewajiban harus memberikan rekening tersangka yang diminta. Terus selanjutnya, orang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Nah, yang selanjutnya, tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar. Ada di pasal 22, junto pasal 28. Terus, ini yang keterangan tidak benar itu Bu Miriam ya, kasusnya. Miriam S. Haryani, terkait dengan Pak SN juga. Terus selanjutnya, saksi atau ahli tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Saksi yang membuka identitas pelapor. Nah, ini ada sanksinya juga kalau ada saksi yang membuka keterangan identitas pelapor. Jadi, identitas pelapor ini benar-benar harus dilindungi dan dijaga gitu. Makanya teman-teman kalau mau melaporkan tindak pidana korupsi, nggak usah khawatir, nggak usah ragu gitu ya. Selama teman-teman tidak pansos, tidak panjat sosial, nggak ember, nggak ngomong sama siapapun, termasuk itu sama keluarga sendiri, ya teman-teman akan aman-aman saja. Kecuali kalau teman-teman sudah cerita sama siapapun gitu, walaupun sama keluarga sendiri, berarti ada pengkhianat di antara yang teman-teman ceritakan itu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk gratifikasi terkait dengan perbedaan gratifikasi, suap, uang pelicin, dan pemerasan. Kenapa sih saya tertarik ngebahas ini di materi kita yang selama 4 minggu ini, 4 kali pertemuan ini, karena ini yang sering terjadi di sekitar kita, teman-teman. Teman-teman di sini kebanyakan masyarakat umum, masyarakat sipil yang teman-teman berhubungan langsung dengan pelayanan publik, teman-teman berhubungan langsung menerima pelayanan dari penyelenggara negara, pelayanan negara. Ya, jadi ini sangat sering berbenturan dengan kita, sangat sering terjadi dengan kita gitu ya. Kita sadari ataupun kita tidak sadari. Terkait gratifikasi sekarang, banyak pembenaran yang dilakukan oleh para penerima gratifikasi. Itu kan hadiah dari saya gitu ya.
Ini pembenaran dari sisi si pemberinya. Itu kan hadiah dari saya, bukan gratifikasi dong. Saya juga memberinya ikhlas. Itu pembenaran. Tapi yang sebenarnya apa sih? Itu kan. Kalau ada pembenaran kan berarti ada yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah gratifikasi itu sendiri artinya pemberian dalam arti luas, teman-teman. Meliputi pemberian uang, barat, rabat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas gratis lainnya. Itu sendiri gratifikasi, definisi gratifikasi. Ini ada di dalam pasal 12B, Undang-Undang 20/2001. Terus sanksinya apa? Bagi penerima gratifikasi ini, sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Gitu ya. Nah, ini pengertian gratifikasi tadi sudah disampaikan. Jadi pemberian dalam bentuk apapun pemberiannya. Termasuk nanti disampaikan juga ada namanya, bukan agak jorok ya, bukannya tabu ya, tapi memang ini harus disampaikan dalam konteks ilmu terkait dengan ini, ada namanya gratifikasi seksual. Ini pernah ditangani juga oleh KPK gitu ya. Dulu pernah ada kasus zaman salah satu presiden partai yang ada di Indonesia gitu ya, tertangkap tangan, tapi dia masuknya melalui orang kepercayaannya. Nah, orang kepercayaannya ini disuap dengan gratifikasi seks yang diberikan secara gratis dan cuma-cuma. Kadang laki-laki kan gitu, lemahnya kalau nggak sama harta kuat dia nggak mempan gitu ya. Sama uang kuat nggak mempan, wah nggak nerima dia. Tapi giliran sama lawan jenis, wah udah lemah. Ya. Kebanyakan kelemahannya begitu. Sama sih termasuk saya gitu. Makanya kita saling mengingatkan. Oke, lanjut. Nah, siapa sih penyelenggara negara dan pejabat negara itu ya teman-teman. Tadi penyelenggara negara sudah disampaikan di undang-undang yang sebelumnya tentang penyelenggara negara siapa saja, termasuk sampai wakil wali kota gitu ya teman-teman. Nah, sekarang ada istilah baru nih, pegawai negeri. Nah, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang gratifikasi ini, peraturan gratifikasi ini, itu bukan hanya aparatur sipil negara. Yang sekarang ini aparatur sipil negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2015 kalau nggak salah tentang aparatur sipil negara yang membagi ke dalam dua. Yang pertama ada pegawai negeri sipil, yang kedua ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Gitu ya. Istilahnya kalau di swasta mungkin pegawai kontrak gitu. Tapi dia baik dia maupun PNS-nya ataupun P3K-nya tetap dia termasuk aparatur sipil negara dan dia tidak boleh sama sekali menerima gratifikasi. Itu ya. Ini harus saya sampaikan di sini karena kebanyakan yang ada di sini ini beberapa ada teman-teman mahasiswa dan ada teman-teman yang masih sekolah juga. Kita nggak tahu ke depan teman-teman akan jadi apa. Mungkin aja yang ada di ruangan ini ke depan jadi pejabat negara gitu kan, atau jadi pegawai negeri gitu ya. Ini harus disampaikan dari awal agar teman-teman nanti ketika 10 atau 15 tahun ke depan menjadi pejabat negara, penyelenggara negara maupun pegawai negeri, sudah tahu rule yang sebenarnya seperti apa sih, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Terus pegawai negeri yang dimaksud selanjutnya adalah penjabat publik, gitu ya, pejabat publik. Yang ketiga, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Jadi kalau dia menerima gaji dari upah keuangan negara atau keuangan daerah, dia juga termasuk pegawai negeri. Contohnya apa sih gitu ya? Contohnya adalah teman-teman honorer yang bekerja di desa ataupun di kelurahan gitu ya. Kan kemarin saya sudah cerita tuh waktu ada salah satu kelurahan yang melakukan pungli terus ke gap gitu ya, ketahuan, malah dia curhat, iya Pak, tapi kan gaji saya di bawah 1 juta, saya kalau nggak nerima gini, dari mana saya penghasilan sampingan, sekarang 1 juta cukup apa sih buat kehidupan gitu ya. Ya, nggak ada alasan sebenarnya, karena undang-undangnya, peraturannya menyatakan seperti itu. Walaupun teman-teman honorer yang menerima gaji sekitar 1 juta,
1 jutaan gitu ya, itu tetap termasuk dalam kategori pegawai negeri karena teman-teman menerima gaji dan upah dari keuangan daerah kalau dia ada di kelurahan gitu ya, kelurahan desa gitu ya kalau yang ada di desa. Karena teman-teman menerima gaji dari situ walaupun teman-teman honorer gitu ya atau upah harian gitu ya, tetap. Terus yang selanjutnya yang keempat menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Ini BUMN dan BUMD. Kalau ada teman-teman pegawai BUMN, pegawai BUMD, atau honorer atau kontrak di BUMN, BUMD juga sama termasuk ini. Jadi tidak boleh menerima gratifikasi. Terus selanjutnya, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat. Nah, sama, kalau teman-teman bekerja di situ, jadi apapun tidak boleh menerima gratifikasi. Sekarang pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu ya. Jadi tidak hanya PNS saja. Nah, ini sebuah quote yang saya paling suka dari Baharudin Lopa. Baharudin Lopa ini mantan Jaksa Agung, terus mantan Menteri Kehakiman juga, dia mengatakan begini, hadiah itu seharusnya hanya untuk orang-orang susah. Dia selalu mengatakan kepada si pemberi hadiah bahwa dirinya tidak perlu diberi hadiah karena dia sudah memiliki gaji. Yang perlu diberikan hadiah adalah rakyat yang susah. Ini kata Baharudin Lopa. Ini quote yang paling saya suka dari Baharudin Lopa. Nah, sekarang kita bahas sedikit gratifikasi seksual. Bicara tentang gratifikasi seksual ini sangat rawan sekali diberikan oleh pejabat yang khususnya laki-laki ya. Waktu itu KPK pernah menangani satu kasus, kalau tidak salah namanya Maharani Suciono. Waktu itu teman-teman bisa cari di Google. Sekarang Google udah nggak bisa bohong ya. Kita ngomong apa udah nggak bisa bohong. Cari di Google, kalau nggak ada berarti bohong. Silakan cari di Google kasus terkait dengan waktu itu Lutfi Hasan Ishak, kasus kota impor daging sapi kalau tidak salah. Itu ditangkap tangannya sesaat setelah melakukan hubungan itu di kamar hotel dan belum berpakaian juga gitu ya. Dan ini real, teman-teman bisa baca sendiri beritanya di Google. Ini nyata gitu ya. Dan sampai saat ini juga kalau gratifikasinya berupa seks masih bingung nih perlakuannya gimana. Ini sedang dikaji lebih dalam. Oke, selanjutnya. Karena luasnya pengertian gratifikasi oleh undang-undang menunjukkan bahwa pemberian dalam bentuk apa saja, dari mana saja, dengan motivasi apa saja, hanya dibatasi pada segi subjek hukum penerima. Jadi subjek hukumnya itu hanya PN besar atau PN kecil. Tadi PN kecilnya itu pegawai negeri, PN besarnya pejabat negara ya. Jadi batasannya itu. Pegawai negeri tadi rentetannya panjang, pejabat negara tadi juga rentetannya panjang. Nah, ini pembuktiannya tidak perlu dibuktikan niat jahatnya penerima dan pemberi. Cukup jika tidak melaporkan dalam tenggang waktu yang ada. Jadi nanti ada tenggang waktunya, yaitu 30 hari. 30 hari kerja, setelah menerima wajib melaporkan. Gratifikasi wajib dilaporkan dalam tempo tertentu. Jika tidak dilaporkan, penerimaan tersebut dianggap sebagai suap. Yang harus dibuktikan JPU adalah kebenaran penerimaan oleh PN dan PN besar dan PN kecil tadi. Sedangkan motivasinya itu nanti si penerimanya sendiri yang harus membuktikannya, gitu ya. Jadi menjadi beban penerima yang membuktikan. Nah, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban serta tugasnya. Ini ada di pasal 12B ayat 1. Jadi kuncinya adalah dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya. Nah, sanksinya pengecualian hukum tidak berlaku apabila melapor ke KPK. Nanti ada bagaimana cara melaporkannya, nanti ada. Maksimal 30 hari kerja. Oke. Terus selanjutnya suap.
bentuk suap pemberian dilakukan oleh korporasi atau pihak swasta berupa pemberian uang, janji, dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap. Jadi ada unsur di sini kita memberikan, kalau tadi gratifikasi memberikan cuma-cuma, kalau suap ini kita unsurnya ada maksud di balik itu. Contoh yang paling sederhana nanti kita studi kasus, teman-teman diberhentikan oleh polisi lalu lintas, teman-teman coba meminta damai kepada si polisi lalu lintas tersebut, polisi lalu lintas yang nggak terima, teman-teman bisa dituntut sebagai kasus penyuapan, dituntut sebagai penyuap. Dan teman-teman bisa, tadinya simple, sederhana, cuma diberikan surat tilang, teman-teman bisa diproses hukum kalau teman-teman memaksa untuk meminta damai kepada si polisi tersebut. Gitu ya. Mudah-mudahan aja polisinya baik, nggak nindak lanjutin. Gitu ya. Sanksinya apa sih bagi pelaku suap, pemberi ataupun penerima ini? Pidana singkat paling penjara 1 tahun, paling lama 5 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Nah, uang pelicin nih, biasanya yang kita sering dengar, buat mempercepat suatu proses pengurusan pelayanan publik dalam bentuk apapun. Ini biasanya dalam bentuk uang, untuk memulai mengamankan, mempercepat pada terjadinya suatu layanan. Biasanya di layanan publik nih, yang kayak tadi contoh kasusnya saya sampaikan, KTP tadi, mau ngurus KTP atau surat-surat apapun di desa dan kelurahan, ada bahasa-bahasa, mau cepet, mau lama Pak. Mau cepet sekian, mau lama sekian. Waduh, itu repot tuh kalau kayak gitu. Terus merupakan salah satu tindakan suap dalam bentuk kecil untuk mempercepat dan mengurangi ketidaknyamanan yang terkait dengan proses administrasi. Jadi biasanya kan proses administrasi itu berbelit-belit. Lama, harus ini, syaratnya harus itu, harus ini, harus itu, gitu ya. Jadi biar cepat, udahlah disuap aja, kasih uang pelicin aja. Nah ini hati-hati. Terus selanjutnya pemerasan. Nah, kalau tadi gratifikasi dan suap-menyuap itu ada unsur dari pemberinya juga, tapi kalau penyuap si penerimanya juga mau. Nah, kalau pemerasan ini hanya dari si penerimanya saja. Penerimanya siapa? Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan suatu atau membayar atau menerima dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Ya, jadi dia meminta sesuatu kepada orang untuk dirinya dengan tadi menyalahgunakan kekuasaannya dan melawan hukum. Sanksinya pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ini ada segitiga suap, pemerasan, dan gratifikasi, teman-teman, untuk membedakan. Teman-teman lihat di sini, ini kursor saya kelihatan ya. Ini yang di tengah ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Lihat sudut panahnya. Kapan dia dikatakan pemerasan? Ketika yang aktif adalah si pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dia meminta kepada masyarakatnya, sedangkan masyarakatnya ini nggak mau sebenarnya. Orang sipilnya ini nggak mau dia sebenarnya memberikan, tapi karena keterpaksaan, karena dia kalau nggak itu urusannya dia nggak jalan gitu ya, jadi akhirnya dia memberikan juga. Tapi yang memaksa ini pegawai negerinya atau penyelenggara negaranya. Kalau dia penyuapan, ini ada transaksional, ada meeting of mind, ada kesepakatan antara keduanya, antara pengusaha masyarakat dan antara pegawai negeri atau penyelenggara negaranya. Jadi ada deal-deal tertentu, itu namanya penyuapan. Suap penyuap atau penyuapan. Terus gratifikasi si penyelenggara negaranya ini apa namanya pasif. Dia yang aktif ini masyarakatnya memberikan. Walaupun sebenarnya nanti nggak ada niat, hanya ngasih aja gitu ya untuk menghormati budaya ketimuran istilahnya. Tapi tetap yang menerima gratifikasi ini harus wajib melaporkan. Nanti ada slide bagaimana sih cara melaporkannya gitu ya. Nah, ini perbedaannya di sini ada inisiatornya. Kalau gratifikasi itu inisiatornya pemberi, suap pemberi, pemerasan penerima,
uang pelicin pemberi. Terus meeting of mind, ada nggak deal-dealnya, ada nggak kesepakatannya gitu ya. Kalau ada, kalau gratifikasi ini nggak ada, jadi ya dia nothing tulus aja ngasih sebagai ucapan terima kasih atau apalah istilahnya gitu ya. Terus suap ini ada meeting of mind-nya, pemerasan ada, uang pelicin juga ada. Transaksional gratifikasi nggak ada, yang ketiganya ada. Paksaan, kalau paksaan hanya ada di pemerasan. Jadi dia ada unsur paksaan. Kalau si yang diminta tersebut tidak memberikan, ya dia ancamannya dia akan melakukan apa gitu. Atau misalkan kalau misalkan dia ngurus KTP ya KTP-nya lama keluarnya gitu. Nah, kita lanjut. Ini contoh-contohnya ya teman-teman. Contohnya gratifikasi, suap, dan pemerasan. Ini penjelasannya sama kayak tadi. Kita studi kasus sederhananya gini, mungkin ada teman-teman bisa yang menjawab. Contoh kita sederhana yang sering kita lakukan sehari-hari aja. Kita kadang terpaksa gitu ya masuk jalur busway atau yang punya mobil berhenti sembarangan, parkir di sembarang tempat gitu ya. Kita diberhentikan polisi. Nah, kalau misalkan si pelanggar atau kita yang meminta damai kepada polisi, itu disebut dengan apa? Ada yang bisa menjawab? Ada berapa orang sini? Suap, Coach. Mas Topan. Masuk indikator suap. Oke, suap. Ada lagi pendapat yang lain? Mas Nur Haris? Siapa lagi di sini? Kelihatan. Oh, ini 9 partisip. Ada lagi yang lain pendapat? Gak kedengeran. Break. Oke, itu termasuk dengan suap ya. Kalau misalkan si oknum polisinya mau menerima itu, tapi inisiatornya dari si pelanggarnya, kalau si oknum polisinya mau menerima, jadi resmi ada pemberi gitu ya. Tapi kalau misalkan si oknum polisinya tidak mau dan dia orang bersih, orang yang berintegritas, dia tidak mau, si pelanggarnya ini tetap memaksa, polisi ini bisa mengadukan, bisa melaporkan kasus tersebut dan memprosesnya ke dalam tindak pemberian suap. Jadi dia memaksa untuk si polisi tersebut menerima suap. Padahal polisinya nggak mau. Jadi makanya teman-teman hati-hati. Kalau misalkan ditilang ya sudahlah, tilang-tilang saja. Kalau salah siap salah saja, nggak usah minta damai-damaian gitu ya. Prosesnya simpel dan mudah kok. Kemarin kalau nggak salah sudah saya jelaskan juga bagaimana proses silang elektronik sekarang bisa lebih mudah. Terus kalau misalkan dengan kasus yang sama, kalau inisiatornya dari si oknum polisinya, namanya apa? Atau masih bingung, teman-teman? Jadi ini yang sering kita lakukan sehari-hari ini, yang sering berbenturan dengan kita, bersinggungan dengan kita. Dan ini mesti hati-hati. Kalau misalkan inisiatornya dari si oknum polisi tersebut yang meminta, waduh, ini terus mau gimana nih mas? Ini banyak nih pasalnya nih, masuk jalur busway, nggak pakai helm, gitu ya. Ini spion nggak ada, terus apa namanya? Sekarang tambah lagi nggak pakai masker, gitu. Wah ini banyak pasalnya nih mas. Terus mau gimana nih? Gitu kan biasanya kan begitu tuh. Mau gimana nih? Kalau saya digituin ya udah gimana pak, tilang aja pak. Ya. Terus biasanya dia ya meminta deal-deal tersebut gitu. Oknum-oknum itu meminta deal-deal tersebut. Nah, kalau misalkan oknum tersebut yang meminta dan kita tidak mau, kita bisa melaporkan. Bisa melaporkan oknum tersebut kepada Propam atau Paminal di satuannya terkait dengan kasus pemerasan. Selama nih kuncinya. Selama tindakan tersebut kita bisa buktikan. Jadi kejadian proses rekamannya itu, kejadian tersebut kita ada buktinya. Bukti apa? Ya bisa rekaman, baik itu video maupun audio gitu ya.
Biasanya kan tuh ada sekarang kamera kecil yang ada di kacamata atau yang ada di helm gitu ya. Itu kan suka ada tuh. Dulu kalau saya kalau ada kayak gitu sengaja. Jadi pakai handphone kalau saya dulu. Nggak ada kamera, jadi akhirnya pakai handphone. Kantongnya kan kecil tuh. Kameranya kan di atas nih. Kantong cuma segini. Jadi suka saya taruh di kantong gitu kan. Padahal ini videonya nyala. Dan kedengeran juga gitu. Tapi sayangnya setiap saya rekam itu nggak ada yang minta. Jadi ya alhamdulillah aman-aman aja sejauh ini. Jadi begitu. Selama teman-teman bisa membuktikan itu pemerasan, laporkan. Kalau dia oknum polisi, laporkan ke Paminal atau ke Provos di satuannya. Dia di Polres mana, silakan laporkan, datang ke kantor Polresnya, laporkan ke Paminal atau Provos, Propam. Kalau dia oknum yang ada di kelurahan, kecamatan gitu, silakan langsung ngadep ke lurahnya atau ke kepala desanya atau ke camatnya. Silakan langsung ngadep, bilang anak buahnya seperti itu. Dan kalau misalkan si lurah atau si lurahnya tidak mau gitu ya, tidak mau melayani laporan teman-teman, silakan teman-teman bisa laporkan ke inspektorat. Teman-teman bisa masukkan ke aplikasi lapor.go.id. Mungkin di pertemuan depan disampaikan, nanti saya sharing sama Mas Rizky aplikasi lapor.go.id. Beberapa kali saya menyampaikan laporan-laporan terkait dengan tidak beresnya pelayanan publik di aplikasi lapor. Alhamdulillah cepat banget pelaporannya. Contoh satu, nggak tahu saya udah cerita di kelas ini belum. Tapi kalau di kelas-kelas sebelumnya sih saya sudah cerita. Jadi saya melaporkan, saya sedang ngurus surat sertifikat rumah Mbah di Priuk, Jakarta Utara gitu ya. Pelayanannya lama banget, udah sebulan, udah 2 bulan nggak keluar-keluar. Saya telepon, dia bilang katanya, wah iya Pak, ini biasanya lama, bisa nyampe 4 bulan, 5 bulan gitu, baru selesai. Saya bilang, nunggu apa lagi Mbak, kan udah jadi semua. Iya, prosesnya memang lama gitu. Kok bisa, emang prosedurnya kayak begitu? Iya, prosedurnya kayak gitu. Wah, dia bilang kayak gitu, ya sudah. Akhirnya saya masukkan laporan ke aplikasi lapor.go.id tersebut. Sayang saya nggak ada capture-nya di sini. Jadi setelah saya sampaikan laporan, dari hari pertama masuk ke laporan, hari ketiga diproses, hari ketiga sore didisposisikan dari tim pengurus lapor ke kantor BPN Pusat, ke Menteri ATR BPN. Besoknya hari keempatnya dari kantor pusat BPN ATR itu didisposisi ke regional DKI Jakarta. Hari kelimanya didisposisi ke Jakarta Utara. Paginya, hari keenamnya, sekitar jam 8, jam 9 lah, saya lupa, saya ditelepon oleh salah satu staf yang menangani di kantor ATR BPN Jakarta Utara terkait laporan saya tersebut. Telepon, saya konfirmasi, ya Mbak, emang sebenarnya prosedurnya gimana sih kalau sampai lama banget? Kan syarat-syaratnya sudah, tinggal cetak doang gitu ya. Dan ternyata dia bilang, ya ditunggu saja Pak ya, nanti akan kita proses. Nanti kalau sudah bagaimana perkembangannya, saya sampaikan lagi ke Bapak gimana. Ternyata jam 9-an saya ditelepon, kurang lebih jam 1 siang atau jam 2 siang, dapat SMS. Berkas nomor sekian-sekian atas nama Bapak Suci Raharjo telah selesai dan bisa diambil di kantor BPN. Di kantor BPN Jakarta Utara. Silahkan diambil pada besokan harinya tuh, tanggal berapa saya lupa, jam 9. Saya bilang, asem. Kenapa nggak dari kemarin coba? Kemarin bilang nyampe 4 bulan gitu. Setelah dilaporkan, nggak nyampe seminggu gitu ya, baru 6 hari sudah selesai itu berkas. Berarti selama ini kemana dong gitu ya. Ini pelajaran yang menarik buat teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti mengalami hal yang serupa gitu ya terkait pelayanan publik, silakan laporkan di aplikasi lapor.go.id gitu ya. Dan ini merupakan suatu aplikasi yang diciptakan oleh pemerintah pusat sebenarnya. Kalau nggak salah ini KSP yang punya, Komite Sekretariat Presidenan, dibawa langsung KSP. Dan ini untuk memperbaiki sistem pelayanan publik di Indonesia. Jadi sudah disediakan fasilitas ini sama pemerintah, teman-teman tinggal pakai, silahkan laporkan. Kalau misalkan ada keterlambatan atau pelayanan publik yang nggak beres, pasti ditindaklanjuti kok, gitu ya. Oke, kalau nanya, Master. Ya, monggo silakan. Bisa berlaku untuk BUMN juga nggak, Master? Laporan kita yang bersangkutan dengan BUMN.
Kalau saya belum lihat, kemarin saya lapor terkait BUMN juga, terkait PLN ya. Kemarin saya lapor terkait PLN, saya lapor ke situ juga. Saya belum lihat nih disposisinya, karena itu kan by email ya, saya belum buka email. Tapi saya lapor 2 kemarin, ke dianya sama ke PLN-nya. Itu melalui email. Dan dibalas responnya, mungkin lihat status saya kemarin, ya status WhatsApp, ya yang Bu Suci, laporan Anda bla 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 itu langsung dibalas sama PLN-nya. Itu yang balas PLN-nya bukan lapornya. Kalau BUMN saya belum tahu dah, kayaknya nggak bisa deh. Itu hanya kementerian yang berada di bawah Kementerian Pusat Pelayanan Publik terkait dengan kementerian. Termasuk kecamatan kelurahan ya, karena itu kan berada di bawah Mendagri ya, Kementerian Dalam Negeri. Gitu Master Rizky. Monggo silakan kalau yang lain ada yang mau nanya. Kalau nggak ada kita langsung lanjut. Pak, pertanyaan saya gimana? Gimana? Monggo Mas. Yang ini lah. Ntar lu, ini saya belum baca nih. Ini nge-hang lagi nih komputer ini. Kalau lagi nge-hang. Bisa langsung disampaikan aja Mas Haris. Ini ya, silakan Mas Haris. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak tentang pernyataan Pak Fahri Hamzah yang menyatakan bahwa KPK tidak perlu ada? Kalau KPK selama ini ada, tapi kenapa korupsinya tidak selesai-selesai? Pendapat Bapak gimana? Ya itu sebentar ya. Oke, maaf tadi ada gangguan sedikit dari anak minta jajan. Terkait dengan kasus Pak Fahri Hamzah, memang beliau itu salah satu orang yang paling fenomenal dan kontroversial gitu ya. Bahkan termasuk ketika Bang Christian waktu melakukan penggeledahan di DPR gitu ya, sempat ribut dan sempat viral juga. Ya emang salah satu kontroversial gitu. Tapi saya gini aja sih sebenarnya. Kalau bisa diskusi sama beliau, saya pengen diskusi. Indikatornya apa? Mengatakan bahwa KPK nggak perlu ada gitu ya, dan korupsi masih tetap ada. Indikatornya apa? Terus yang kedua, apa dasar dia mengatakan KPK dibubarkan aja gitu? Itu yang saya pengen dengar sih. Kalau misalkan KPK dibubarkan, lantas siapa yang menjadi trigger mekanisme dalam kasus penanganan tindak pidana korupsi gitu. Sedangkan kan KPK ada, ini karena belum optimalisasinya aparat penegak hukum lain. Itu kan tujuan KPK didirikan pertama kali. Karena aparat penegak hukum lain belum belum optimal dalam melakukan penegakan terkait dengan tindak pidana korupsi. Jadi KPK didirikan untuk menjadi trigger mekanisme dan di situ ada fungsi koordinasi dan supervisi teman-teman. Jadi itu ya saya rasa KPK harus selalu ada lah, karena sampai dengan saat ini pun KPK masih berusaha maksimal, terbukti dengan IPK, indeks persepsi korupsi kita makin lama makin naik gitu ya. Dari urutan 38 ke 40. Lantas beliau bicara seperti itu, indikatornya apa? Itu sih yang sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Gitu Mas Haris. Atau mungkin kita bisa diskusi terkait dengan itu. Kalau menurut saya, biar nggak ada korupsi itu, sistem pembayaran harus digital semua. Nah, kemarin ingat materi yang sebelumnya. Jadi upaya penegak hukum pemberantasan korupsi yang minggu kemarin disampaikan oleh Mas Rizky itu, kan upaya yang pertama dilakukan sekarang fokus di pendidikan, Mas Haris. Setelah di pendidikan, baru ada perbaikan sistem. Nah ini sudah mulai diperbaiki. Dan penindakan sekarang menjadi nomor 3 sebenarnya gitu ya, dalam upaya pemberantasan korupsi. Jadi setelah dididik dia nggak bisa juga, terus setelah diperbaiki sistemnya biar celahnya nggak ada gitu ya, dia masih tambeng juga, istilahnya kalau bahasa Bekasi bilang tambeng, masih ngeyel, ya baru di OTT gitu. Jadi saya rasa pemikiran yang keliru ya, pemikirannya Pak Fahri Hamzah ya, kebalik kalau saya rasa. Harusnya berpikirnya KPK ada saja, korupsi masih tetap ada. Bagaimana KPK nggak ada gitu ya.
Mestinya kan pemikirannya begitu gitu kan. KPK ada nih. Mungkin Mas Haris dan teman-teman lihat OTT pada periode pimpinan sebelumnya hampir tiap hari ada OTT gitu. Bahkan bisa ditanya langsung ke Master Rizky di KPK jarang pulang gitu ya. Gara-gara Jumat Keramat. itu ada istilah Jumat Keramat juga. Jadi setiap hari Jumat itu kita pasti nahan orang. Atau kalau enggak malamnya itu pasti ada OTT. Sabtu minggunya itu continue tuh pemeriksaan maraton 24 jam. Dan Tiap minggu ada, Pak. teman-teman di rutan tuh pasti nungguin tuh. Kalau udah ada OTT itu pasti udah nggak pulang tuh. Karena pasti akan ditahan atau enggak dialihkan gitu ya. Kalau misalkan berkasnya nggak lengkap, dialihkan ke penegak hukum lain. Tapi pasti mayoritas sih hampir 99% ditahan gitu ya. Dan pasti orang rutan nungguin nggak pulang. Nah, analogi berpikir yang kebalik kalau saya rasa ketika beliau bilang, kok masih ada KPK tapi korupsi ada, KPK ngapain gitu ya. Jangan berpikir seperti itulah, Pak. Gitu kan. KPK masih ada saja, korupsi masih KPK ada dan bekerja tiap saat, tiap hari. Korupsi masih ada. Bagaimana kalau KPK nggak ada gitu? Mau jadi apa coba Indonesia? Begitu Mas Haris jawaban saya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Baik, tinggal beberapa slide lagi kita percepat karena udah 11:30. Nah, jadi gratifikasi tadi, kalau teman-teman nanti jadi penyelenggara negara, pejabat negara, atau pegawai negeri gitu ya, dengan klasifikasi yang tadi, jika menerima gratifikasi terkategori menjadi dua, teman-teman. Ada gratifikasi yang wajib dilaporkan, ada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Nah, ini gratifikasi yang wajib dilaporkan. Ini ada beberapa poin yang wajib dilaporkan. Yang pertama terkait dengan pemberian layanan kepada masyarakat. Nah, itu wajib nih, karena gratifikasi yang wajib dilaporkan itu berarti gratifikasi yang dianggap suap. Jadi, laporkan saja. Nanti putusannya ada di KPK. Apakah pemberian itu dikembalikan ke penerima atau menjadi milik negara, disita oleh negara. Yang pertama, pemberian terkait pelayanan masyarakat. Kayak tadi jelas prosedur pelayanan. Baik apapun itu, termasuk SIM, STNK, KTP, KK, dan sebagainya. Terus terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran. Terus yang lainnya teman-teman nanti bisa baca tuh ada 10 poin. Terus pejabat yang terakhir nih, termasuk dalam hari raya keagamaan ya, pejabat menerima paket tuh biasanya parcel ya, parcel lebaran dari rekanan-rekanan itu wajib dilaporkan. Karena nanti akan dilihat dulu parselnya itu dari siapa. Kalau misalkan nggak ada kepentingan di dalamnya, itu bisa dikembalikan kepada penerimanya oleh KPK. Oke, ini prinsip negatif list untuk memudahkan pegawai negeri atau pejabat negara, penyelenggara negara atas keraguan. Ini wajib dilaporkan nggak nih? Wajib dilaporkan nggak? Laporkan nggak gitu ya. Jadi ada namanya negatif list. Ada gratifikasi yang nggak perlu wajib dilaporkan. Nanti di slide selanjutnya ada kuncinya. Apa sih negatif list gitu ya? Apa yang nggak perlu dilaporkan? Oke. Nah, karakteristik umum gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yang pertama, berlaku untuk umum. Jenis ini persyaratan nilai sama dengan memenuhi prinsip kewajaran. Jadi ini siapapun bisa menerima ini. Contoh misalkan kalau misalkan suatu penyelenggara negara lagi menjalankan tugas, dia mendapatkan misalkan minum atau makan yang juga sama dengan yang lainnya, nggak apa-apa, silahkan. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus ranah adat kebiasaan. Sebentar, ada ini. Maaf teman-teman, ini udah siang, biasanya anak udah balik nih. Kalau pagi itu anak main. Makanya kenapa saya minta materinya pagi, biar pas anak-anak main. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ke dalam ranah adat kebiasaan. Jadi kuncinya dalam ranah adat ini dalam batas kewajaran ya. Dan tidak ada konflik kepentingan di dalamnya. Dia pandang sebagai wujud ekspresi dan keramatamahan. Ini kuncinya yang nggak perlu dilaporkan, gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan.
Nah, ini ada di peraturan KPK yang terbaru nomor 2 tahun 2019. Nanti saya kirimkan peraturannya. Ada gratifikasi yang nggak perlu dilaporkan, tapi kuncinya itu yang tadi. Apakah semua gratifikasi dilarang? Tidak, pada dasarnya gratifikasi netral. Tadi kan kita lihat karakteristik gratifikasi itu sebenarnya netral. Tinggal nanti dicek aja bagaimana hubungan dengan jabatannya gitu ya. Terus penerimaan tersebut dilarang atau bertentangan nggak dengan kode etik, dengan peraturan yang ada gitu. Terus kenapa sih ini gratifikasi menjadi sangat penting banget untuk dibahas gitu ya? Kenapa sih padahal kan sepele gitu ya, kita ngasih juga ya ngasih aja, nggak ada harapan apa-apa, cuma sekedar budaya ketimuran, ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok menjadi suatu hal yang penting banget? Yang pertama, ya tadi ada yang mau nanya, silahkan. Nggak ada? Oke, lanjut ya. Pertama, gratifikasi pada dasarnya suap yang tertunda. Kenapa sih gratifikasi dikatakan suap yang tertunda? Contoh sederhananya begini, seorang pelayanan publik atau pelayan publik yang ada di kelurahan, desa, atau kecamatan, yang sebenarnya mereka nerima pun juga ya nggak merasa apa-apa, nggak ada hubungan apa-apa dengan dirinya gitu. Dan semuanya sesuai prosedur kok gitu ya. Tapi dia menerima tuh rutin tiap hari. Contoh misalkan uh, Mas Haris atau Mas Tovan gitu ya, setiap hari setiap meminta apa pelayanan publik, ngurus KTP, ngurus surat apapun di kecamatan, di kelurahan atau di desa, itu setelah selesai sesuai prosedur semua yang seharusnya gratis, ngasih uang rokok misalkan. Jumlahnya sih nggak banyak, 20.000 gitu ya. Tapi coba bayangkan kalau kesadaran tentang gratifikasi ini nggak ditanamkan ke masyarakat. 20.000 setiap orang dikumpulkan dari masyarakat kepada pelayan publik tersebut gitu ya. Nggak berasa sih 20.000 gitu, tapi tiap hari continue. Sehari, 2 hari nggak berasa mungkin, sebulan, 2 bulan gitu ya. Tapi terus-menerus terjadi, sampai akhirnya dia berada di titik di mana dia berharap, dia ada harapan, dia ada ketercanduan, ada kebiasaan di situ. Yang biasa dia melakukan pelayanan gratis, ini biasa dikasih. Sampai suatu ketika, misalkan orang tersebut yang biasanya ngasih, terus tidak ngasih, dia nggak ngasih, pasti dia ada sesuatu yang feel-nya berubah. Kok nggak ngasih ya? Ada apa nih? Biasanya nggak ngasih. Terus dia terus-terusan tuh nggak ngasih. Oh udah, ketika dia udah mulai nggak ngasih, pelayanan tuh udah mulai berubah. Yang biasanya pelayanannya maksimal, terus maaf biasanya pelayanannya sesuai, cepat, dan sebagainya, itu udah mulai berubah tuh, udah mulai goyah. Ya karena itu tadi, feel-nya beda antara dikasih dengan tidak dikasih. Kenapa suap yang tertunda, gratifikasi tersebut. Terus yang selanjutnya, gratifikasi dilarang karena mendorong PN besar dan PN kecil tadi ya, pegawai negeri, pejabat negara, dan penyelenggara negara, bersikap tidak objektif, tidak adil dan profesional. Oh, yang ngasih pelayanannya maksimal, yang nggak ngasih pelayanannya kurang maksimal atau seadanya gitu. Ini pasti manusiawi ini terjadi gitu teman-teman. Jadi makanya saya mengharapkan kita sama-sama menyadarkan di sini bahwa kalau kita meminta pelayanan publik yang memang prosedurnya itu gratis, ya sudah gratis saja gitu. Kalau ada yang minta gitu ya, nah baru dengan tadi bukti-bukti tadi laporkan proses gitu ya, sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena memang sebenarnya pelayanan-pelayanan tersebut gratis, kecuali yang memang sudah ada PNBP-nya gitu ya, beberapa kepengurusan kan kepengurusan kan memang ada PNBP-nya. Contoh kayak misalkan bikin SKCK gitu ya, PNBP-nya itu kalau nggak salah 30.000 atau 35.000 saya lupa. Atau perpanjang SIM, ada PNBP-nya. Berapa kalau nggak salah 110 kalau nggak salah. Itu memang benar-benar resmi dari negara dan ada PNBP-nya. Nah kalau yang gratis ya sudah gratis gitu, nggak usah lah ada pungutan-pungutan dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut.
Apa yang harus kita lakukan saat menerima gratifikasi? Kita cek ada istilahnya profit. P-nya itu purpose, tujuan. Apa tujuannya dari pemberian hadiah tersebut, gitu ya. Kalau ada maksud dan tujuan yang terkait dengan jabatan kita, jangan diterima. Terus yang kedua R, rules. Gimana sih aturannya? Kalau misalkan aturannya memang tidak boleh, ya sudah tidak boleh. Terus openness, yang ketiga, keterbukaan. Apakah pemberiannya itu dilakukan terbuka gitu ya, ataukah tertutup atau indik-indik? Gimana caranya ngasih biar nggak ketahuan orang gitu ya. Dan biasanya kalau ngasih-ngasih yang tertutup begini, yang biar jangan sampai orang tahu, itu pasti ada udang di balik bakwan gitu. Yang kalau digigit tuh enak gitu ya. Jadi makanya kalau udah nggak terbuka kayak gitu, kalau ada yang ngasih nggak terbuka, udah nggak usah diterima. Pasti ada maksud. Terus yang selanjutnya value, nilai. Ini nilai pemberiannya ini bukan berapanya ya, tapi terkait apa. Nilainya ini terkait apa sih gitu. Terus yang selanjutnya etika, apakah ini sesuai dengan etika atau tidak? Kalau sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan, ya sudah nggak apa-apa diterima. Terus selanjutnya identitas. Identitas di sini, identitas siapa pemberinya dan siapa kita yang menerima. Kita ini sebagai apa, terus pemberinya itu sebagai apa. Kalau misalkan pemberinya adalah, contoh teman-teman dosen, atau nih Pak, ada yang guru kan di sini, Pak Tovan guru ya. Guru, misalkan menerima hadiah dari murid, kalau pertanyaan begini, ketika kita bukan sebagai guru, apakah murid itu akan memberikan suatu hadiah ke kita? Kan tentu tidak gitu ya. Ukurannya sih sebegitu saja. Jadi siapa yang memberi dan siapa yang menerima. Terus yang selanjutnya timing, waktu. Kapan waktu pemberiannya ini? Kalau waktu-waktunya berdasarkan, kayak misalkan contoh, ada maksud. Biasanya kalau di pelayanan publik itu kan waktunya itu ketika kita sesaat setelah selesai pelayanan gitu ya, karena hasilnya memuaskan, kita ucapan terima kasih gitu ya. Nah itu waktu dan tujuan itu mesti dilihat juga. Waktunya terkait apa dan tujuan terkait apa. Oke, selanjutnya kan berarti secara langsung. Nah ini yang tadi saya jelaskan, utang budi, tanam budi gitu ya. Dan disampaikan bahwa ada kecanduan, ada ketergantungan, mana kalau misalkan kita nggak nerima, ada feel yang berubah, ada rasa-rasa yang berubah gitu ya. Makanya ini kita sebagai masyarakat harus sadar kalau meminta pelayanan publik kepada pelayan-pelayan publik yang memang mereka sudah digaji untuk itu, ya sudah, tidak usah memberi ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Cukup hanya ucapan terima kasih Bapak sudah dibantu, sudah cukup selesai. Dan jabat tangan, kalau sudah boleh jabat tangan ya, karena sekarang lagi pandemi nggak boleh jabat tangan, ya jangan jabat tangan. Nah ini terkait dengan pelaporan gratifikasi teman. Jangka waktu pelaporannya 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Jika sudah terdapat unit gratifikasi, UPG, di instansi masing-masing, bisa dilaporkan ke unit gratifikasinya. Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima gratifikasi. Jadi kenapa 7 hari kerja? Karena UPG juga nanti akan berkoordinasi dengan KPK. Gratifikasi KPK untuk ini biar maksimal 30 hari ini bisa tertutupi gitu ya. Jadi nanti berkoordinasi antara unit pengendali gratifikasi di instansi dengan KPK terkait barang tersebut. Terus selanjutnya, jika ingin menyampaikan laporan pengaduan gratifikasi diterima oleh orang lain, maka kita menggunakan mekanisme pengaduan masyarakat dengan mengakses KWS yang tadi. Ini laporan, misalkan saya tahu nih, Master Rizky ini pejabat, gitu ya. Tapi saya tahu juga dia menerima gratifikasi dari orang. Berarti kalau dia nggak melaporkan dalam 30 hari, kan masuknya sudah dianggap suap tuh. Nah, kita tahu kejadian itu, kita laporkan. Berarti ini yang poin kedua, ini adalah laporan pengaduan masyarakat larinya. Terus penyerahan barang gratifikasi, kewajiban penyerahan uang atau barang gratifikasi adalah 7 hari kerja, terhitung sejak tanggal penetapan status kepemilikan KPK. Jadi ada nanti keluar SK, ditetapkan sebagai milik KPK, milik negara, atau menjadi milik penerima. KPK akan menindaklanjuti dan menetapkannya
menjadi milik negara atau milik penerima, maksimal waktunya 30 hari kerja. Nah, ini alurnya gitu ya. Alur pelaporannya. Ini mekanisme penggantiannya. Terus ini setelah lapor. Setelah lapor berhak mendapat perlindungan dari tekanan yang disampaikan. Perlindungan dilakukan oleh KPK mulai dari perlindungan kerahasiaan, informasi pelapor, identitas pelapor, dan dapat bekerja sama dengan LPSK dan institusi lain. Nah, barang gratifikasinya, KPK menyetorkan barang gratifikasi dalam bentuk uang ke rekening kas negara dan dicatat sebagai penerimaan negara. Jika berupa barang, KPK menyerahkan kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dilelang. Nanti hasilnya baru masuk ke negara. Terus pemberi, tidak semua pemberi dapat diberikan sanksi kecuali yang memenuhi unsur tindak pidana suap. Ya, jadi selama itu nggak ada unsur tindak pidana suap, ya lapor gitu. Kalau ada unsur suapnya di situ, nggak usah terima mendingan. Daripada nanti diteruskan ada indikasi suap dan lain sebagainya. Nah, ini tadi yang kelewat. Nah, ini ada aplikasi lapor tadi lapor gratifikasi namanya Goal. Teman-teman bisa download. Kebetulan juga saya download, jadi nanti kalau bisa diperlihatkan di layar sini mudah-mudahan kelihatan nggak? Apa jelas ya? Wah, nggak jelas ya? Bentar. Jadi ini ada beberapa item laporan. Ada riwayat pelaporan. Nah, kelihatan nggak? Jelas. Ini ada riwayat pelaporan, ada gambarnya, ada keterangannya. Jadi sekarang simple dan mudah untuk melaporkan gratifikasi. Nggak perlu susah-susah ke KPK, cukup dengan download aplikasinya di Google Play Store dan App Store, dan itu gratis. Oke, teman-teman, materi untuk hari ini sudah selesai. Begitu saja terkait dengan delik dan pembahasan mengenai gratifikasi, suap, uang pelicin, dan pemerasan. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Master Suci, ini ada dari Mas Nur Muhammad Haris. Ya. Untuk menanyakan website pembelajaran anti korupsi. Gimana, Pak? Buat website pembelajaran. Insya Allah kalau nggak hari ini atau nggak besok ya, soalnya dari seminggu kemarin saya lagi padat. Jadi saya akan men-share di grup terkait dengan, jadi teman-teman selain nanti dapat sertifikat dari Raharjo Institute, teman-teman bisa mengikuti e-learning. E-learning ini aplikasi dibuat oleh KPK, dalam hal ini ACLC, Anti Corruption Learning Center, Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Ada namanya e-learning online. Itu ada ambang batas kelulusannya 8 ya, kalau nggak salah 80 ya Mas Rizky ya. 80. Ya. Itu nanti kalau misalkan lulus seluruhnya, ada beberapa bab pembelajaran. Kalau lulus seluruhnya, teman-teman dapat sertifikat e-learning dari KPK, gitu ya. Jadi nanti bisa di-download langsung, tanda tangannya langsung Kepala Pusat Pendidikan Anti Korupsi KPK. Saat ini Caranya gimana, Pak? dijabat oleh Mbak Dianovianti. Nanti saya share link YouTube sama panduannya. Jadi ada websitenya, website e-learning.aclc.kpk.go.id. Kalau nggak salah 1,5 bulan yang lalu, waktu saya merintahkan mahasiswa buat mengerjakan, ada beberapa yang kendala, tapi sepertinya 3 minggu yang lalu sudah benar. Coba nanti saya share linknya ya. Begitu mungkin Mas Haris. Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih juga sama-sama. Yang lain ada pertanyaan, silakan. Oke, cukup ya? Cukup. Kalau sudah cukup, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Nanti
beberapa saya kirimkan linknya di grup, dan materi ini juga saya linkkan kirim grup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri. Apa nih, masih ada lagi nih. Pak Heri Darmawan. Saya sudah pernah ikut e-learning gratifikasi dari ACLC kira-kira 3 bulan yang lalu. Oh, e-learning gratifikasi beda, Pak, dengan e-learning integritas dan pendidikan dasar anti korupsi. Jadi e-learning gratifikasi memang ada di aplikasinya juga, tapi ini aplikasi yang dari ACLC. Isi materinya, isi materi lengkap tentang integritas dan pendidikan anti korupsi. Dari 4 pertemuan ini mungkin itu jauh lebih lengkap. Kalau misalkan dikerjakan serius, bisa membutuhkan waktu 4 jam non-stop buat mengerjakan itu gitu. Tapi kalau misalkan sambil nyambi kerja atau nyambil ngapa-ngapain, ya bisa di close sih, nanti bisa dilanjutkan lagi. Sampai dapat nilai semua maksimal lambang batasnya 80. Kurang dari 80 nggak dapat sertifikat e-learning, terus lebih dari 80 atau minimal 80 baru dapat sertifikat e-learning. Apakah yang dimaksud PAK? Pak Haris bisa dinyalakan videonya biar kita bisa Pak Heri biar kita bisa berinteraksi, Pak. Apakah yang dimaksud PAK? PAK di sini banyak pengertian. Pak Heri. Ini pertanyaan dari Pak Heri Darmawan. PAK di sini ada banyak pengertian. Ada pendidikan anti korupsi, PAK juga ya kan. Ada namanya penyuluh anti korupsi. Jadi mungkin yang dimaksud di sini adalah penyuluh anti korupsi. Penyuluh anti korupsi itu yang kemarin pada pertemuan pertama saya jelaskan. Kalau Pak Heri Darmawan mungkin ikut yang di pertemuan pertama. Penyuluh anti korupsi itu orang-orang baik itu dari pemerintahan maupun umum, pokoknya seluruh masyarakat Indonesia yang ikut dalam uji kompetensi penyuluh anti korupsi. Jadi ada namanya sertifikasi penyuluh anti korupsi. Dan untuk informasi, saat ini ada skema baru, Mas Rizky. Jadi kemarin baru dicoba tuh, ada skema baru, namanya skema dasar atau pertama. Kalau kita kan pratama ya. Nah, ini ada namanya skema dasar, skema pertama. Jadi hanya, kalau nggak salah ya, saya belum lihat sih SKKNI-nya. Kemarin rapat, kalau nggak salah itu hanya ada 5 UK. SKKNI. Ya. 5 UK, unit kompetensi ya? Ya, 5 unit kompetensi. Nah, kalau kita kan 9 ya, kemarin. Nah, ini kalau nggak salah ada 5. Jadi hanya sebatas melakukan saja. Jadi kayak seperti ini, teman-teman sudah selesai mendapatkan satu materi lengkap selama 1 bulan, beberapa kali pertemuan. Terus teman-teman melakukan penyuluhan lagi, hal yang serupa dengan kelompok sasaran teman-teman, habis itu buktinya dikumpulkan dan ikut sertifikasi. Itu kalau yang sudah pengalaman, kalau yang belum pengalaman tetap ada jalur diklat. Gitu. Mungkin itu Pak Heri, masih ada yang mau ditanyakan nggak Pak Heri? Mungkin di mana lebih lengkap lihat informasi PAK itu, Master? Itu di ACLC juga, di website aclc.kpk.go.id. Bisa diaktifkan Pak Heri suara dan ininya, videonya, audio dan videonya, biar kita bisa berinteraksi. Oh, mungkin lagi tanggung kali Pak Heri ya. Ya, jadi nanti akan saya kirimkan linknya tentang penjelasan apa itu penyuluh anti korupsi, apa itu pendidikan anti korupsi, bagaimana cara mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi gitu ya. Yang pasti ada 2 jalur. Jalur yang pertama adalah jalur pengalaman. Teman-teman berpengalaman dalam bidang penyuluhan anti korupsi, sudah terbiasa memberikan penyuluhan anti korupsi seperti ini gitu ya. Jalur yang kedua adalah jalur diklat. Jadi nanti teman-teman didiklat dulu selama 1 minggu full non-stop, dilengkapi dengan tugas-tugas yang berjibun gitu ya, yang banyak banget tugasnya, karena setiap unit kompetensi itu ada tugas. Nanti apabila lulus, dapat sertifikat pelatihan dari ACLC. Setelah dapat sertifikat pelatihan itu baru boleh mengikuti sertifikasi penyuluhan anti korupsi. Tapi dengan catatan telah 1 kali melakukan penyuluhan dengan bukti yang dikumpulkan. Saya alumni diklat, Master. Oh, alumni diklat juga. Dikirain itu pengalaman kemarin, Master. Alumni diklat.
biar lebih dalam. Berapa hari? 5 hari, Senin sampai Jumat. Nah, mungkin bisa di-share nih, Master Rizky. Kalau saya belum pernah ikut diklat, karena waktu kemarin ikut jalur pengalaman, dan belum pernah jadi fasilitator diklat juga, karena setiap daftar, karena saya asesor gitu ya, jadi diarahkan untuk yang asesor, udah asesor buat nguji aja. Jadi yang diklat ini, yang jadi fasilitatornya yang penyuluh-penyuluh aja gitu. Jadi saya belum pernah tahu nih, diklat gimana. Monggo silakan, Master Rizky. Baik, menarik nih diklat, pengalaman saya diklat waktu itu saya satu-satunya peserta diklat dari internal KPK. Jadi memang saya dulu pernah mendaftar untuk jalur pengalaman, cuman untuk lebih memperdalam, saya waktu itu mencobalah mendaftar diklat. Memang ada beberapa persyaratan yang untuk bisa mengikuti diklat waktu itu. Dan saya coba penuhi persyaratan tersebut. Persyaratan bisa dilihat sih di website LCLC. Menarik, di sana kita diajarkan, difasilitasi tentang bagaimana cara mempersiapkan dalam asesmen sertifikasi. Jadi kita diajarkan dari mulai selain materi-materi pendidikan anti korupsi juga diajarkan mulai dari merencanakan kegiatan penyuluhan, melaksanakan dan mengevaluasi penyuluhan anti korupsi. Jadi benar-benar diajarkan bagaimana sih proses perencanaan, dokumen apa saja yang diperlukan untuk perencanaan dalam melakukan penyuluhan, sasarannya siapa, bagaimana cara menentukan sasaran, materi apa, metode apa, yang itu diajarkan semua di situ. Diajarkan juga cara-cara ice breaking untuk penyegaran agar peserta itu nggak bosan sih. Mungkin kalau kita pertemuan tatap muka, seringkali ya ada ice breaking biar nggak bosan gitu kan. Mungkin kalau di offline agak sulit kita melakukannya. Menarik, 5 hari kita berkumpul bersama di gedung KPK waktu itu. Di gedung KPK lama. Peserta berbagai macam, ada mahasiswa, ada pengacara, ada inspektorat, ada dosen, ada praktisi hukum, ada macam-macam lah pokoknya. Jadi menarik, ada dari komunitas, semuanya bergabung jadi satu, belajar, kita juga difasilitasi. Kebetulan waktu itu kita bulan puasa saya waktu itu. Jadi ya, tetap, walaupun puasa tetap semangat sih, semua tetap semangat. Dan dari seluruh Indonesia waktu itu. Menarik sih. Terus, nah, di situ kita caranya gimana, Mas? Dari awal? Dari awal caranya gimana? Kalau di situ kan ada pengumuman biasanya di website LCLC itu ada pengumuman tentang diklat. Kita pantau terus di sana. Kita lihat persyaratannya apa, kita penuhi, Master. Biasanya awalnya e-learning juga. Minimal ikut e-learning juga itu. E-learning jadi salah satu syarat itu. Kemudian nanti ada berkas-berkas yang berkas-berkas awal yang bisa dikirimkan kalau nggak salah. Udah lupa juga sih, udah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kalau nggak salah itu. Nanti kita dihubungi by email biasanya tentang keikutsertaan dan setiap itu ada kuotanya. Setiap angkatan ada kuotanya biasanya. Kalau nggak salah pernah juga memang SLC bikin diklat khusus ini kalau nggak salah pengurus masjid waktu itu. Oh ya, itu Master Reza Munte, tim saya di Radio Institute. Oh iya, khusus pengurus masjid ya waktu itu kalau nggak salah ada. Takmir masjid. Iya, dan kalau nggak salah, Master, instansi-instansi atau organisasi itu bisa juga mengadakan mandiri. Oh gitu ya? Dengan berkoordinasi dengan KPK kan, dengan ACLC. Contohnya kan Kementerian Keuangan. Oh iya. Dan Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan, itu mereka melakukan diklat mandiri untuk pegawai-pegawai di lingkungannya, tapi tetap bekerja sama dengan ACLC KPK. Bisa berkoordinasi. Begitu, Master. Ya, itu pengalaman dari Master Rizky ya. Jadi teman-teman bisa dapat sharing langsung pengalaman dari yang pernah mengikuti diklat. Dan penyuluh anti korupsi ini untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini jumlahnya udah hampir 1.000 ya. Dan pimpinan pun kemarin sudah dibisiki untuk terus menggaungkan tentang penyuluh anti korupsi ini. Jadi ke depan akan lebih gencar lagi masyarakat untuk mengikuti penyuluh anti korupsi. Begitu Pak Heri Darmawan. Nanti selanjutnya kita sharing-sharing di grup WhatsApp saja ya. Nanti akan saya kirimkan kekurangan-kekurangannya yang tadi, beberapa yang diminta, akan saya kirimkan di grup WhatsApp. Cukup ya teman-teman. Mas Tovan, Mas Haris. Ini kita bisa tatap muka, Mas Haris. Lebih enak lihatnya. Kalau kemarin kurang jelas. Ini Mbak Dea sama Mbak
Mira dan Pak Heri. Terima kasih atas kehadirannya buat pertemuan ketiga kali ini. Sampai jumpa di minggu depan, pertemuan selanjutnya dengan Master Rizky. Untuk pertemuan yang terakhir minggu depan. Mungkin itu saja dari saya. Apabila banyak kekurangan, kesalahan, atau kehilafan, atau ada yang membuat kita tersinggung, saya mohon maaf. Kesalahan datang dari saya, dan kesempurnaan datang dari Allah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lah ya. Pagi, izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.